Ada satu berita ini mengejutkan sekali dan mungkin kalau di Indonesia belum pernah terjadi. Seseorang Salafi Wahabi asal Belgia, ini beritanya baru ramai di Eropa ya. Kejadiannya belum lama, beberapa minggu atau mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu lah kira-kira begitu. Seorang mantan pendakwah atau kalau di sananya itu disebut Imam Salafi ya, ini berbahasa Prancis semua, memutuskan untuk murtad menjadi Katolik. Di Indonesia mungkin belum pernah ada ya orang yang pendakwah Salafi lalu murtad gitu. Nah ini di Eropa ada dan mungkin nggak lama lagi berita ini akan heboh. Entah narasinya nanti akan menyerang Islam atau menyerang Salafi Wahabi, ya wallahu alam. Ya. Namanya adalah Bruno Guillot ya, kalau tidak salah begitu. Anda browsing aja di Google ada itu Bruno Guillot. Nah, mungkin bukan begitu cara bacanya ya. Cuma kalau saya perhatikan gitu ya, alasan murtadnya ini yang agak lucu gitu ya. Yang pertama, ini disaring dari beberapa sumber ya, dari podcastnya, dari potongan-potongan videonya yang sekali lagi mungkin belum ada yang berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah dia itu memang semacam sudah diperintahkan ya atau diwasiatkan oleh bapaknya untuk menjadi Katolik. Saya bilang diwasiatkan karena memang sebelum bapaknya meninggal, ini cerita dia ya. Bapaknya itu berpesan agar dia memeluk Katolik, padahal sebelumnya dia sudah Muslim tuh. Kalau begitu saya jadi ingat bagaimana orang-orang dulu itu, orang-orang kafir dulu itu memang dalam masalah teologi, dalam masalah memilih akidah atau memilih keyakinan, mereka memang rentan sekali atau bahkan sering sekali bawa-bawa bapak gitu, bawa-bawa nama leluhur atau ma wajadna alaihi abaana misalnya. Kamu ngapain nyembah begitu? Bapak kami dulu begitu kok. Kira-kira begitu ya. Bahkan Al-Quran itu seringkali mengcapture bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu ketika berargumen, apalagi sudah terpojok, itu memang mereka selalu bawa leluhur gitu. Seperti umatnya Nabi Ibrahim ketika sudah kena sekakmat, kamu nyembah batu nggak bisa ngapa-ngapain. Batu yang paling besar saya kasih kampak biar kamu yakin dia yang mukul batu yang kecil, kamu nggak percaya. Terus batu ini kamu tahu kan nggak bisa ngapa-ngapain, nah kamu sembah. Jawaban mereka kan menggunakan hidah ya kalau dalam munadoro itu. Ini kami hanya mengikuti leluhur kami. Jadi kami hanya ikut aba-ana gitu, orang-orang tua kami gitu. Nah kalau ini sama ya, berarti kalau ditanya kenapa kamu pindah ke Katolik, ya ikut bapak saya gitu. Jadi karena oleh bapak saya disuruh Katolik gitu. Kemudian alasan yang kedua, ini mungkin lebih kepada perenungan dia. Dia teringat peristiwa tahun 2013 di Mekah, ketika ada tragedi banyak jamaah haji yang meninggal. Jadi dia pikir ngapain Islam ada syariat haji gitu, menelan korban, kira-kira mungkin begitu ya. Ya. Nah yang ketiga ini yang agak-agak ya, dia itu risih ya, risih karena dia punya anak perempuan, ya mungkin masih belia ya, masih muda lah, sering diminta oleh kawan-kawannya ya, sebagai sesama pendaku atau sesama pendakwah Salafi Wahabi mungkin untuk dikawinin gitu. Jadi mungkin sebagai bapak risih, ini agama apaan atau dalam tanda kutip ini aliran apaan sih? Anak saya masih kecil kok mau diminta terus gitu. Ayo anak kamu buat saya gitu ya. Risih seorang bapak itu. Akhirnya ya mungkin ada alasan yang lain ya. Ini yang tiga ini yang mungkin apa bahasanya ya, paling universal lah ya. Maksudnya paling mudah difahami semua orang gitu. Ada risih gitu. Ini ya entah risih kepada Islamnya, entah risih kepada aliran dianya atau apa, wallahu alam. Ini kok anak saya diminta-minta mau dikawinin terus ya. Mungkin biar seiman, bukan hanya seiman ya, tapi sealiran gitu, sesunnah mungkin gitu ya. Ya kalau misalnya yang minta ngawinin kawan-kawannya mestinya kan sudah pada punya istri itu, jadi mau dijadikan istri kedua mungkin begitu ya. Ala kulli hal, ini fenomena luar biasa ya. Kalau pendakwah Katolik, pendakwah Kristen jadi Islam banyak ya. Kita kenal mualaf yang awalnya pendeta itu banyak gitu ya.
Tapi kalau misalnya ustadz apalagi pesantren gitu ya, ustadz pesantren NU terus masuk agama non-Islam murtad, kayaknya belum pernah ada ya. Ya sekalinya ada dulu mantan kiai NU jadi salafi kan, nggak murtad ya. Jadi kalau kita tanya pendakwah Islam yang murtad, mungkin di Indonesia belum, di dunia ya. Ya mungkin baru dari salafi ya, baru pendakwah dari salafi ini. Walaupun secara penghujahan kenapa dia pindah, kayaknya nggak ada yang nyerempet ke salafi wahabinya, mungkin ya, mungkin saya wallahu alam nggak masalah itu ya. Kenapa? Karena waktu di Mekah juga kan nggak masalah salafi wahabi, itu kecelakaan 2013 atau tahun berapa itu, tragedi itu ya. Kemudian tentang diwasiatkan bapaknya ya, itu udah watak ya, watak orang milih agama itu ikut bapak gitu. Terus yang terakhir masalah diminta untuk menikah, itu nggak spesifik representatif dari alirannya, mentang-mentang sama-sama salafi terus mau ngawini anak temennya, ya nggak gitu juga ya. Sama sekali saya tidak ke situ arahnya. Cuma ya mungkin ini berita berbahasa Indonesia pertama lah, walaupun bukan berita resmi ya, yang mengkhabarkan bahwasanya ada mantan pendakwah Islam ya, dalam tanda kutip salafi wahabi yang murtad. Karena belum pernah ada di Indonesia ini, belum pernah ada yang entah dari salafi, entah dari Muhammadiyah, entah dari NU, yang dia sudah bergelar ustadz, artinya sudah aktivitasnya itu sudah dakwah, sudah mengajarkan agama, bahkan orang ini mengklaimnya hafal Quran gitu, lalu pindah ke murtad gitu, keluar dari Islam. Ya mungkin kalau di luar banyak ya. Cuma ini mungkin agak heboh karena dia selain sebagai disebutnya imam, dia imam salafi, dikenalnya begitu gitu. Dikenalnya memang pengikut muslim dengan dalam tanda kutip aliran yang memang minoritas gitu. Karena salafi wahabi itu kalau dihitung dengan repot kalau dibandingkan dengan sunni, seolah-olah mereka bukan sunni dibandingkan dengan yang bukan salafi wahabi lah begitu ya. Berbahasa itu harus hati-hati. Jadi bukan salafi wahabi kalau dibandingkan dengan ahlu sunnah, ya kan mereka juga merasa ahlu sunnah, ya sudah dibandingkan dengan yang bukan salafi wahabi ya, gitu ya. Kalau begitu kan sepakat ya. Karena bagi mereka kan salafi wahabi itu yang mereka yang tidak sama dengan mereka kan bukan salafi namanya, atau tidak usah wahabi ya, salafi aja ya begitu ya. Ya mungkin akan ada, wallahu alam, youtuber salafi wahabi itu akan mengangkat gak berita ini gitu. Jangan-jangan wah ini nggak enak, ini ustadznya bukan ustadz NU sih, misalnya ini ustadz NU ini kita sebar-sebarkan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ada kiai atau apa, pesantren atau apa yang pencabulan, baru pencabulan ya, bukan pencabulan saya remehkan, tapi kasusnya pencabulan atau apa itu heboh, digoreng oleh mereka gitu. Ini ustadznya murtad gitu, ustadz salafi murtad gitu. Bisa nggak atau mungkin nggak mereka untuk mengkontenkan itu gitu ya? Ya wallahu alam, saya pun mengkontenkan itu nggak lalu saya anggap ya salafi wahabi ini ajarannya nggak beres, itu bisa jadi murtad, nggak juga ya, nggak ke situ. Toh alasannya juga nggak spesifik, misalnya gara-gara ikut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab terus memutuskan untuk murtad, nggak gitu juga ya. Jadi nggak ke situ arahnya. Allahumma